Malam itu, angin bertiup kencang di sebuah desa di Jember. Di tengah keheningan, seorang pria tua duduk bersila di sebuah gubuk tua yang penuh dengan asap dupa. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia, tetapi sorot matanya tajam seperti elang yang mengintai mangsanya. Dialah Ki Rengga, seorang dukun sakti yang namanya disegani di seluruh pelosok Jawa Timur. Banyak orang datang kepadanya untuk mencari ilmu, meminta kekuatan, bahkan membalas dendam. Namun, ada satu hal yang akhir-akhir ini mengusik hatinya, nama seorang ulama muda yang disebut-sebut memiliki keistimewaan luar biasa, Gus Ikdam. Dengan suara parau, Ki Rengga berbicara pada murid-muridnya, siapa sebenarnya Gus Ikdam ini? Mengapa banyak orang lebih percaya padanya daripada datang padaku? Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Salah satu muridnya yang berani menjawab dengan hati-hati, Gus Ikdam dikenal sebagai ulama yang memiliki karomah. Banyak orang yang sakit sembuh setelah didoakan olehnya, dan konon katanya, jin pun enggan mendekatinya. Mata Ki Rengga menyipit. Ia tidak suka mendengar ada seseorang yang dianggap lebih hebat darinya. Omong kosong, tidak ada yang bisa menandingi kekuatanku. Kalau dia memang sehebat itu, aku akan mengujinya sendiri, katanya dengan suara menggelegar. Para muridnya terdiam. Mereka tahu bahwa jika Ki Rengga sudah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa mencegahnya. Malam itu, Ki Rengga melakukan ritual khusus. Ia mengambil jimat-jimatnya, mengolesi tangannya dengan minyak yang telah diberkahi mantra, dan memejamkan mata. Dalam batinnya, ia mencoba mencari celah kelemahan Gus Ikdam. Namun, saat ia mencoba memasuki alam gaib untuk mengintip kekuatan sang ulama, sesuatu yang mengejutkan terjadi, ia justru terpental oleh cahaya terang yang menyilaukan. Ki Rengga terhuyung dan hampir terjatuh. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa ini? Gumamnya. Ia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Setiap kali ia mencoba membaca mantra untuk menembus pertahanan seseorang, selalu berhasil. Tapi kali ini, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menahannya. Amarahnya semakin membara. Ia merasa tertantang. Baiklah, kalau begitu, aku akan menemuinya langsung. Aku ingin tahu seberapa hebat dia. Keesokan harinya, tanpa membuang waktu, Ki Rengga berangkat menuju pesantren tempat Gus Ikdam berada. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi rasa penasaran sekaligus amarah. Bagaimana bisa seorang ulama muda membuatnya gagal dalam ritualnya? Apa sebenarnya rahasia di balik kekuatannya? Ia tidak sabar untuk mengungkap semuanya. Setibanya di pesantren, Ki Rengga turun dari kudanya dengan penuh wibawa. Para santri yang melihatnya langsung berbisik-bisik. Mereka tahu siapa Ki Rengga, dan kehadirannya di tempat ini pasti membawa maksud tertentu. Beberapa santri bahkan merasa hawa dingin menyelimuti udara sekitar, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Namun, di tengah suasana tegang itu, seorang pria muda keluar dari dalam masjid dengan langkah tenang. Wajahnya bersinar dengan keteduhan, senyumnya lembut namun penuh wibawa. Dialah Gus Ikdam. Selamat datang, Ki Rengga. Ada keperluan apa sehingga panjenengan jauh-jauh datang ke sini? Tanya Gus Ikdam dengan nada ramah. Ki Rengga menatapnya tajam, mencoba mencari celah ketakutan di mata pemuda itu, tapi ia tidak menemukannya. Sebaliknya, ia justru merasakan sesuatu yang aneh, sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia mengabaikannya. Dengan suara keras, ia berkata, "Aku datang untuk mengujimu. Aku ingin tahu apakah benar kau memiliki ilmu yang lebih tinggi dariku." Para santri terkejut mendengar pernyataan itu. Suasana semakin menegang. Namun, Gus Ikdam hanya tersenyum. "Jika itu yang panjenengan inginkan, silakan. Tapi ingat, ilmu bukanlah untuk saling membanggakan, melainkan untuk mencari ridho Allah." Jawaban itu membuat Ki Rengga semakin penasaran. Tanpa sadar, ia mengepalkan tangannya. Pertemuan ini akan menjadi awal dari sebuah pertarungan yang tidak hanya menguji ilmu, tetapi juga hati dan keyakinan. Ki Rengga berdiri tegak di halaman pesantren, sorot matanya tajam menatap Gus Ikdam yang tetap berdiri tenang di hadapannya. Hawa di sekitar mereka terasa berubah, seperti ada dua kekuatan besar yang saling bertemu dalam satu ruang. Para santri yang menyaksikan peristiwa itu mulai merapat ke dalam masjid, sebagian lainnya hanya bisa mengamati dari kejauhan dengan hati berdebar. Mereka tahu, Ki Rengga bukan orang sembarangan. Namanya telah lama dikenal sebagai dukun sakti yang mampu melakukan hal-hal di luar nalar manusia.
Dengan suara lantang, Ki Rengga melangkah mendekat, jubahnya berkibar tertiup angin. "Aku tidak suka bertele-tele," katanya dengan nada angkuh. "Aku datang ke sini untuk melihat apakah kau benar-benar sehebat yang orang-orang katakan. Ataukah kau hanya seorang pendusta yang membodohi mereka dengan kata-kata manis?" Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. Tidak ada sedikit pun rasa gentar di wajahnya. Matanya tetap teduh, seolah tidak terganggu oleh provokasi Ki Rengga. "Ilmu bukan untuk saling membanggakan, Ki Rengga," ujarnya lembut. "Kalau panjenengan ingin menguji saya, bukan saya yang harus dinilai, tetapi hati panjenengan sendiri. Apa yang sedang panjenengan cari?" Ki Rengga terdiam sejenak. Kata-kata Gus Ikdam seperti pukulan halus yang mengenai dadanya. Namun, egonya tidak membiarkan dirinya goyah. Dengan cepat, ia mengangkat tangannya, lalu mengibaskannya ke udara. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di halaman pesantren, menerbangkan debu dan dedaunan ke segala arah. Para santri yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik ketakutan. Mereka tahu Ki Rengga sedang menunjukkan kekuatannya. Namun, di tengah pusaran angin yang berputar, Gus Ikdam tetap berdiri tegak. Tidak ada satupun debu yang menyentuh jubahnya. Wajahnya tetap bersih, seolah angin yang menerjangnya tidak memiliki kuasa untuk menyentuhnya. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya dan berbisik lirih, "La haula wala quwata illa billah." Seketika itu juga, angin yang menderu-deru tadi mendadak berhenti, seperti terhisap ke dalam kehampaan. Daun-daun yang sempat beterbangan kini jatuh perlahan ke tanah, menciptakan ketenangan yang luar biasa. Ki Rengga membelalakkan matanya, napasnya sedikit memburu. Ia tidak percaya bahwa ilmunya bisa dipatahkan dengan begitu mudah, hanya dengan kalimat zikir. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Gus Ikdam tersenyum lembut. "Saya tidak melakukan apapun, Ki Rengga. Saya hanya bersandar kepada Allah. Semua kekuatan di dunia ini bukan milik kita, tetapi miliknya. Panjenengan mungkin memiliki ilmu yang hebat, tapi ilmu itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak bersumber dari keikhlasan dan keimanan." Ki Rengga menggertakkan giginya. Hatinya mulai goyah, tapi ia belum mau menyerah. "Kita belum selesai, Gus Ikdam," serunya dengan nada penuh tantangan. "Aku belum mengeluarkan seluruh kemampuanku." Gus Ikdam tetap tersenyum. "Silakan, Ki Rengga. Saya di sini bukan untuk bertanding, tapi untuk menemani panjenengan menemukan kebenaran." Jawaban itu semakin membakar hati Ki Rengga. Ia merasa tertantang, tetapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai retak, sesuatu yang selama ini ia lindungi dengan egonya. Namun, ia menepis perasaan itu. Ia masih yakin bahwa dirinya lebih kuat. Dan ujian ini baru saja dimulai. Ki Rengga menghela napas panjang, mencoba mengendalikan amarahnya yang mulai membuncah. Ia tidak bisa menerima bahwa ilmu yang selama ini ia banggakan begitu mudah dipatahkan oleh seorang ulama muda hanya dengan zikir dan ketenangan hati. Dengan mata menyala, ia mengangkat kedua tangannya ke langit, membaca mantra dalam bahasa kuno yang hanya dimengerti oleh kalangan dukun sakti. Seketika, udara di sekitar mereka berubah. Langit yang semula cerah tiba-tiba mendung, angin dingin berhembus, dan suasana menjadi semakin mencekam. Para santri yang menyaksikan kejadian itu semakin ketakutan. Mereka tahu bahwa Ki Rengga tidak main-main kali ini. "Astagfirullah, apa yang ingin dia lakukan?" bisik salah satu santri dengan gemetar. Gus Ikdam masih berdiri tenang di tempatnya. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau gentar. Sebaliknya, wajahnya tetap memancarkan keteduhan yang luar biasa, seolah tidak terpengaruh oleh keanehan yang terjadi di sekitarnya. Tiba-tiba, tanah di sekitar pesantren bergetar halus, diikuti oleh munculnya kabut hitam pekat yang merayap perlahan di tanah. Dari dalam kabut itu, terdengar suara rintihan makhluk-makhluk tak kasat mata yang dipanggil oleh Ki Rengga. "Jika zikirmu begitu kuat, hadapi mereka," tantang Ki Rengga dengan suara lantang. Para santri semakin panik. Beberapa dari mereka bahkan mulai membaca ayat kursi dengan suara bergetar, berharap agar Allah melindungi mereka dari gangguan makhluk gaib yang dipanggil oleh dukun sakti itu. Gus Ikdam menutup matanya sejenak, lalu menghela napas dalam. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan, ia membaca ayat suci Al-Quran. Suara zikirnya bergema di seluruh pesantren, menembus setiap sudut yang diselimuti kabut hitam. Seketika, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kabut hitam yang tadinya pekat mulai bergetar, seolah merasa terancam.
Suara rintihan yang tadi terdengar menyeramkan berubah menjadi jeritan kesakitan. Makhluk-makhluk yang dipanggil oleh Ki Rengga mulai ketakutan, dan dalam sekejap, kabut hitam itu menghilang sepenuhnya, seakan tidak pernah ada. Ki Rengga terkejut. Ia mundur selangkah, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Ia tidak pernah melihat kekuatannya dipatahkan secepat ini. Bahkan makhluk-makhluk yang selama ini tunduk kepadanya lari ketakutan hanya karena lantunan ayat suci. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia ketahui. Gus Ikdam membuka matanya dan menatap Ki Rengga dengan penuh kasih sayang. Ki Rengga, panjenengan tidak perlu menguji saya. Bukan saya yang kuat, tapi firman Allah yang menjadi benteng bagi kita semua. Jika panjenengan masih ingin melanjutkan ujian ini, silakan. Namun, ingatlah bahwa ilmu yang sejati bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ki Rengga menggertakkan giginya. Kata-kata Gus Ikdam menusuk hatinya, bukan sebagai penghinaan, tetapi sebagai kebenaran yang sulit ia terima. Namun, egonya masih menolak untuk tunduk. Belum selesai, aku masih punya satu ujian terakhir, serunya dengan suara penuh tekad. Ia tidak menyadari bahwa hatinya mulai goyah, bahwa dalam dirinya, ada perang besar yang sedang terjadi, perang antara kesombongan dan kebenaran yang mulai merayap masuk ke dalam jiwanya. Ki Rengga menggertakkan giginya, genggaman tangannya mengepal erat, menahan rasa marah dan tak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Selama bertahun-tahun, ia menguasai ilmu gaib yang tak tertandingi, memanggil makhluk-makhluk dari alam lain untuk memenuhi keinginannya. Namun kini, hanya dengan ayat-ayat suci, semuanya lenyap seolah tak pernah ada. Egonya menolak menerima kenyataan bahwa ada kekuatan lebih besar yang tak bisa ia kendalikan. Aku tidak akan kalah semudah itu, teriaknya, suaranya menggema di seluruh halaman pesantren. Dengan cepat, ia merogoh kantong kecil yang tergantung di pinggangnya, mengeluarkan segenggam bubuk hitam yang konon berasal dari tanah kuburan. Ia melemparkannya ke udara sambil merapal mantra, dan dalam sekejap, kabut gelap kembali menyelimuti pesantren. Suara tawa menyeramkan menggema, disertai hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Para santri yang menyaksikan kejadian itu semakin ketakutan, beberapa dari mereka berpegangan erat satu sama lain sambil terus berzikir. Dari dalam kabut itu, muncul sesosok bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu menggeram, suaranya mengguncang udara. Majikan, apa yang kau perintahkan? Suara berat makhluk itu terdengar di telinga Ki Rengga. Para santri hampir tak bisa bernapas melihat makhluk itu, hawa panas dan aroma busuk menyebar ke seluruh tempat. Ki Rengga tersenyum puas, ini adalah puncak dari kekuatannya, ilmu hitam yang paling ia banggakan. Namun, sebelum Ki Rengga sempat memberi perintah, Gus Ikdam melangkah maju dengan tenang. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Suaranya lembut, tapi getarannya begitu kuat. Seketika, sosok bayangan hitam itu bergetar hebat. Makhluk itu menggeram kesakitan, matanya yang merah berubah menjadi ketakutan. Tidak, aku tidak bisa berada di sini, jeritnya sambil mundur ketakutan. Dalam hitungan detik, sosok itu lenyap menjadi asap, tersedot ke dalam tanah seolah ditelan bumi. Ki Rengga melangkah mundur, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, rasa takut. Bukan takut pada kekalahan, tapi takut pada kebenaran yang kini terpampang di hadapannya. Ilmu hitamnya yang ia anggap mutlak ternyata tak ada artinya di hadapan kekuatan zikir dan doa. Matanya mulai memanas, napasnya memburu. Bagaimana bisa? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ki Rengga, apa yang panjenengan kejar selama ini? Kekuatan, kekuasaan, semua itu hanyalah fata morgana. Kebenaran sejati bukan tentang siapa yang paling sakti, tapi siapa yang paling dekat dengan Allah, ucapnya lembut, namun setiap kata menusuk hati Ki Rengga lebih dalam dari pisau tajam. Hati Ki Rengga mulai bergetar. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya, sebuah tembok yang selama ini ia bangun dari kesombongan dan ambisi. Namun, ia masih mencoba menyangkalnya, mencoba mempertahankan harga dirinya. Ia menarik napas dalam, menguatkan diri. Tidak, aku belum kalah. Aku masih bisa, namun, kata-katanya terhenti. Suaranya sendiri terdengar hampa di telinganya.
Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu, ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Di tengah keheningan yang menyelimuti pesantren, Ki Rengga menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak lagi melihat Gus Ikdam sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang membawa cahaya ke dalam kegelapan yang selama ini ia pelihara. Namun, apakah ia siap menerima cahaya itu? Hatinya masih berperang, dan ia tahu, perang terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai. Ki Rengga masih berdiri terpaku di tempatnya, matanya menatap kosong ke tanah. Seluruh tubuhnya bergetar, bukan karena dinginnya angin malam, tetapi karena kenyataan yang baru saja menghantam egonya. Seumur hidupnya, ia menganggap dirinya sebagai penguasa ilmu gaib, seseorang yang tak terkalahkan. Namun malam ini, semua keyakinannya runtuh di hadapan seorang ulama muda yang bahkan tidak mengangkat satu jari pun untuk melawannya. Para santri yang sejak tadi ketakutan kini mulai berani mengangkat wajah. Mereka melihat sosok Ki Rengga yang biasanya angkuh dan penuh percaya diri kini tampak goyah. Sorot matanya yang tajam mulai meredup, wajahnya yang selama ini dipenuhi kesombongan kini terlihat bimbang. Di hadapannya, Gus Ikdam masih berdiri tenang, tidak menunjukkan ekspresi menang atau mengolok-olok. Justru sebaliknya, tatapannya penuh kasih, seolah sedang menunggu sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Ki Rengga, suara Gus Ikdam begitu lembut, tapi terasa seperti gemuruh yang mengguncang hati sang dukun. Apa yang panjenengan rasakan saat ini? Ki Rengga mendongak perlahan. Bibirnya bergetar, ingin mengeluarkan kata-kata, tapi tidak ada yang mampu keluar dari mulutnya. Hatinya bergolak hebat. Sebagian dirinya masih ingin mempertahankan harga diri, membuktikan bahwa dirinya masih kuat. Namun, ada suara lain yang muncul, suara yang selama ini ia abaikan, suara nuraninya sendiri. Aku, Ki Rengga akhirnya bersuara, tapi suaranya terdengar begitu lemah, jauh dari nada angkuh yang biasa ia gunakan. Aku merasa kosong. Ia mengepalkan tangannya, mencoba menguatkan diri, tetapi semakin ia mencoba, semakin lemah ia rasakan dirinya. Selama ini aku berpikir bahwa kekuatan adalah segalanya. Aku percaya bahwa dengan ilmu yang kumiliki, aku bisa mengendalikan dunia, bisa menaklukkan siapa saja. Ki Rengga menghela napas berat. Tapi malam ini, aku sadar, aku bukan siapa-siapa. Para santri yang mendengar pengakuan itu saling berpandangan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dukun sakti yang selama ini ditakuti akhirnya mengakui kelemahannya. Beberapa dari mereka mulai menangis haru, menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di hadapan mereka. Gus Ikdam tersenyum. Ia melangkah mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Ki Rengga. Tidak ada manusia yang benar-benar kuat, Ki Rengga. Kita semua lemah di hadapan Allah. Yang membuat kita berarti bukanlah seberapa besar kekuatan kita, tetapi seberapa dekat kita dengannya. Ki Rengga menutup matanya, merasakan sesuatu yang hangat mengalir di pipinya. Air mata. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Kapan terakhir kali ia menangis? Ia tidak ingat, mungkin bertahun-tahun yang lalu, sebelum ia memilih jalan ini. Namun, malam ini, air mata itu jatuh bukan karena ketakutan atau kekalahan, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, kesadaran bahwa selama ini ia telah berjalan di jalan yang salah. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tercekat. Dalam hatinya, ia tahu, ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Namun, apakah ia siap? Ataukah egonya masih akan mencoba menahannya? Pertanyaan itu masih menggantung di udara, menunggu jawabannya. Malam semakin larut, tetapi suasana di pesantren masih dipenuhi ketegangan yang belum sepenuhnya sirna. Ki Rengga berdiri diam, tatapannya kosong menatap tanah yang terasa begitu asing baginya. Hatinya bergejolak hebat, seperti ada dua kekuatan yang bertarung dalam dirinya. Satu sisi masih berpegang pada kesombongan dan egonya sebagai dukun sakti yang dihormati dan ditakuti. Namun, sisi lain mulai retak, tersentuh oleh kenyataan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari segala ilmu yang ia kuasai. Gus Ikdam tetap berdiri di hadapannya dengan sabar. Ia tidak mendesak, tidak memaksa. Tatapan lembutnya seakan memberi ruang bagi Ki Rengga untuk memutuskan sendiri jalan yang ingin ia tempuh. Para santri masih memperhatikan dengan saksama, beberapa dari mereka menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ki Rengga mengangkat kepalanya perlahan.
Aku tidak tahu harus bagaimana, suaranya terdengar lirih, hampir tak terdengar. Selama ini aku merasa memiliki segalanya. Kekuasaan, penghormatan, dan ketakutan orang-orang kepadaku. Tapi kini, aku merasa seperti berdiri di atas pasir yang longsor, tidak ada lagi yang bisa kupegang. Gus Ikdam tersenyum kecil. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membukakan pintu hidayah untuk panjenengan, Ki. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali kasih sayangnya. Jika panjenengan merasa kehilangan pegangan, maka genggamlah tali Allah. Dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang ingin kembali. Ki Rengga terdiam, mencerna kata-kata itu. Hatinya yang semula dipenuhi kebingungan mulai menemukan secercah ketenangan. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, rasa takut. Tapi, bagaimana mungkin aku bisa kembali? Aku sudah terlalu jauh melangkah di jalan ini. Aku sudah melakukan begitu banyak hal yang, ia menggantungkan kalimatnya, tidak sanggup melanjutkan. Gus Ikdam melangkah mendekat, menatapnya dengan penuh kelembutan. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, Ki. Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah akan mengampuni dosa seorang hamba, sebesar apapun dosanya, selama hamba itu mau bertaubat dengan tulus. Panjenengan tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jika panjenengan mau, saya akan menemani panjenengan melangkah menuju cahaya. Ki Rengga menatap mata Gus Ikdam. Di sana, ia tidak melihat sedikit pun penghinaan atau penghakiman. Yang ia lihat hanyalah ketulusan dan kasih sayang yang begitu nyata. Hatinya semakin bergetar, seperti ada sesuatu yang ingin pecah di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, bukan karena kelemahan, tetapi karena kesadarannya bahwa selama ini ia telah tersesat begitu jauh. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Ia menghela napas panjang, lalu tanpa diduga, ia jatuh berlutut di hadapan Gus Ikdam. Air matanya yang selama ini ia tahan kini mengalir deras. Ia menangis, bukan karena kekalahan, tetapi karena kelegaan. "Ajari aku, Gus," suaranya bergetar. "Ajari aku bagaimana cara kembali kepadanya." Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang menyaksikan segalanya, Ki Rengga mengambil langkah pertamanya menuju cahaya, meninggalkan kegelapan yang selama ini membelenggunya. Perjalanan ini belum berakhir, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya lebih ringan daripada sebelumnya. Ki Rengga masih berlutut, tubuhnya bergetar hebat di antara isakan yang tak mampu lagi ia tahan. Air mata yang selama ini ia anggap sebagai tanda kelemahan justru terasa begitu melegakan saat mengalir membasahi pipinya. Para santri yang menyaksikan pemandangan itu tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Seorang dukun sakti yang begitu angkuh, kini bersimpuh dalam tangis penyesalan. Malam yang semula penuh ketegangan kini berganti menjadi malam penuh haru. Gus Ikdam mendekati Ki Rengga, lalu dengan lembut ia berlutut di sampingnya. Ia tidak menghakimi, tidak pula menuntut penjelasan. Ia hanya meletakkan tangannya di bahu Ki Rengga, memberikan kehangatan yang selama ini mungkin tidak pernah ia rasakan. Allah Maha Pengasih, Ki. Setiap hambanya yang datang dengan hati yang tulus, pasti akan diterima dengan penuh cinta, ucapnya lirih. Ki Rengga mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Tapi aku telah melakukan begitu banyak kesalahan, aku telah menyesatkan orang-orang, menakut-nakuti mereka, bahkan mungkin telah membuat mereka berpaling dari jalannya. Suaranya bergetar, penuh rasa bersalah yang mendalam. Bagaimana aku bisa menebus semuanya? Gus Ikdam tersenyum lembut. Penyesalan yang panjenengan rasakan adalah langkah pertama. Taubat yang sungguh-sungguh akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang lebih penting, panjenengan masih memiliki waktu untuk memperbaiki semuanya. Jalan pulang selalu terbuka. Ki Rengga menggenggam jubahnya sendiri, merasakan hatinya yang selama ini penuh dengan kegelapan kini mulai disinai cahaya yang hangat. Ia menundukkan kepala, meresapi setiap kata yang diucapkan Gus Ikdam. Hatinya masih berperang, masih ada rasa takut akan masa depan, tetapi di balik ketakutan itu, ada harapan yang mulai tumbuh. Para santri mulai mendekat, perlahan-lahan menghapus ketakutan yang tadi menguasai hati mereka. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya, "Ki Rengga, apakah ini berarti panjenengan benar-benar ingin meninggalkan ilmu hitam?" Suasana hening sejenak. Semua menunggu jawaban yang akan menentukan arah hidup Ki Rengga selanjutnya. Ki Rengga menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Ya," ucapnya mantap, meski suaranya masih bergetar.
Aku ingin meninggalkan semua ini, aku ingin belajar kembali dari awal, mengenal Allah dengan cara yang benar. Suasana yang semula tegang berubah menjadi penuh haru. Beberapa santri bahkan mulai menangis, tak menyangka bahwa malam ini mereka akan menyaksikan keajaiban sebesar ini. Gus Ikdam tersenyum penuh syukur. Alhamdulillah, ucapnya tulus. Jika panjenengan bersedia, saya dan para santri di sini akan dengan senang hati membantu panjenengan menemukan jalan yang benar. Ki Rengga menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar diterima, bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketulusan hatinya. Malam itu, cahaya yang telah lama hilang dalam hidupnya mulai bersinar kembali, menuntunnya menuju perjalanan baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi menyambut dengan sinar keemasan yang menyelimuti pesantren, membawa kehangatan yang seakan menandakan awal baru bagi Ki Rengga. Ia duduk di serambi masjid, memandangi para santri yang khusyuk mengulang hafalan Al-Quran mereka. Suara lantunan ayat-ayat suci menggema, menyentuh hatinya dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meskipun hatinya telah memilih jalan taubat, bayangan masa lalunya masih menghantui. Gus Ikdam duduk di sampingnya, melihat ekspresi gelisah yang tergambar jelas di wajah Ki Rengga. "Masih ragu, Ki?" tanyanya dengan nada lembut. Ki Rengga menunduk, jemarinya menggenggam lutut dengan erat. "Bukan ragu, Gus, tapi aku merasa sulit. Aku sudah terbiasa menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Rasanya seperti berusaha melangkah di jalan yang belum pernah kukenali sebelumnya." Gus Ikdam tersenyum. "Setiap orang yang bertaubat pasti akan diuji, Ki. Allah ingin melihat seberapa tulus niat kita. Godaan dan bisikan dari masa lalu pasti akan datang, tapi yang terpenting adalah bagaimana panjenengan menghadapinya." Ki Rengga mengangguk pelan, meski hatinya masih bergetar. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Benar saja, belum lama ia mengambil keputusan untuk meninggalkan ilmu hitam, ujian pertamanya pun datang. Salah satu murid lamanya, seorang pria berambut panjang dengan sorot mata tajam, tiba-tiba muncul di gerbang pesantren. Dengan langkah penuh percaya diri, ia mendekati Ki Rengga. "Guru, apa yang saya dengar ini benar? Anda meninggalkan semua ilmu yang telah kita pelajari selama bertahun-tahun." Suaranya penuh ketidakpercayaan dan kekecewaan. Ki Rengga menatap muridnya itu dengan berat hati. "Benar," jawabnya lirih. "Aku sudah memilih jalan yang berbeda sekarang." Mata pria itu membulat penuh amarah. "Jangan bodoh, Guru. Ilmu yang kita miliki adalah kekuatan. Kenapa Anda menyerahkan segalanya demi sesuatu yang bahkan tidak bisa kita lihat?" Ia mengepalkan tinjunya, jelas tidak menerima kenyataan ini. Gus Ikdam tetap tenang di tempatnya, membiarkan Ki Rengga menghadapi ujiannya sendiri. Ki Rengga menarik napas dalam, berusaha menenangkan hatinya. Dahulu, ia akan marah jika ada yang meremehkan keputusannya. Namun kini, ia tidak ingin lagi dikuasai amarah. "Justru karena aku telah melihat kebenaran, aku meninggalkan semuanya," jawabnya mantap. "Apa yang kita kejar selama ini hanyalah ilusi kekuatan, sesuatu yang semu. Ketenangan yang kucari selama ini, ternyata ada di jalan Allah." Muridnya terdiam, rahangnya mengeras. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa gurunya yang begitu disegani kini berbicara seperti ini. "Kalau begitu, Anda bukan lagi guru saya," katanya dingin sebelum berbalik pergi. Namun sebelum benar-benar melangkah jauh, ia menoleh dengan tatapan tajam. "Suatu hari nanti, Anda akan menyesal." Setelah muridnya pergi, Ki Rengga menghela napas berat. Hatinya terasa sakit, namun di balik rasa sakit itu, ada keteguhan yang semakin kuat. Ia menoleh pada Gus Ikdam, yang tersenyum penuh kebanggaan. "Panjenengan telah melewati ujian pertama," ujar Gus Ikdam. "Dan masih banyak lagi ujian yang akan datang. Tapi yakinlah, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang benar-benar ingin kembali." Ki Rengga menatap langit biru di atasnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Namun perjalanan ini baru saja dimulai. Malam kembali menyelimuti pesantren, tetapi hati Ki Rengga masih bergejolak. Ia sudah memantapkan hatinya untuk bertaubat, namun bayangan masa lalu terus menghantuinya. Ia tak bisa melupakan tatapan kecewa muridnya tadi siang, juga ancaman yang terucap sebelum kepergiannya. Ia tahu bahwa keputusannya meninggalkan ilmu hitam akan membawa banyak konsekuensi, tetapi ia tidak menyangka bahwa rasa bersalah akan sebesar ini. Gus Ikdam, yang sejak tadi memperhatikannya,
akhirnya berbicara. "Panjenengan masih memikirkan murid panjenengan, Ki?" tanyanya dengan lembut. Ki Rengga mengangguk. "Aku telah menyesatkan banyak orang, Gus. Murid-muridku percaya padaku, dan kini aku meninggalkan mereka begitu saja. Aku takut mereka semakin tersesat karena keputusanku." Matanya menerawang jauh, seolah menatap ke dalam jurang masa lalunya sendiri. Gus Ikdam tersenyum. "Taubat bukan hanya sekadar meninggalkan yang buruk, tetapi juga berusaha memperbaikinya, Ki. Jika panjenengan benar-benar ingin kembali ke jalan Allah, maka panjenengan juga harus berusaha mengajak mereka. Mungkin tidak semuanya akan menerima, tetapi setidaknya panjenengan telah berusaha." Belum sempat Ki Rengga menjawab, tiba-tiba angin malam bertiup kencang. Udara di sekitar mereka terasa berubah, seperti ada sesuatu yang datang mendekat. Para santri yang tengah berzikir di masjid saling berpandangan, merasakan hawa yang tidak biasa. Ki Rengga, yang sudah terbiasa dengan aura semacam ini, segera menyadarinya. "Seseorang datang," gumamnya pelan. Dan benar saja, dari kegelapan, muncullah seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam bagaikan elang. Ia melangkah dengan penuh kewibawaan, seolah kehadirannya sendiri adalah ancaman. Para santri mundur ketakutan, tetapi Gus Ikdam tetap duduk tenang. Ki Rengga menatap lelaki itu dengan wajah tegang. "Mbah Joyo," bisiknya. Orang tua itu adalah guru besar dalam dunia perdukunan di Jember, seseorang yang bahkan lebih sakti darinya. Jika ia datang, itu berarti kabar taubatnya telah menyebar ke telinga mereka yang selama ini berada di lingkaran ilmu hitam. Mbah Joyo menatapnya tajam. "Aku tak menyangka kau akan sejauh ini, Rengga," suaranya berat dan berwibawa. "Kau telah mempermalukan nama kita, meninggalkan kekuatan yang telah kau bangun bertahun-tahun hanya demi ilusi yang disebut cahaya." Ia melangkah lebih dekat, lalu menatap Gus Ikdam dengan penuh selidik. "Dan semua ini, karena pemuda ini." Ki Rengga menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar teguran, ini adalah peringatan. Ia kini berada di antara dua dunia, dan keputusannya malam ini akan menentukan kemana ia akan benar-benar berpihak. Sementara itu, Gus Ikdam tetap duduk tenang, matanya menatap Mbah Joyo tanpa rasa takut. Keheningan menyelimuti mereka, sebelum akhirnya Mbah Joyo tersenyum tipis. "Baiklah," katanya pelan. "Jika kau benar-benar ingin meninggalkan kami, buktikan bahwa cahaya yang kau pilih lebih kuat dari kegelapan." Suasana semakin mencekam. Para santri menahan napas, sementara Ki Rengga menggenggam kedua tangannya erat. Ia tahu, ujian sejatinya baru saja dimulai. Malam semakin pekat, seakan ikut menekan dada Ki Rengga yang kini berdiri di antara dua pilihan besar dalam hidupnya. Di satu sisi, ada Mbah Joyo, gurunya yang selama ini memberinya ilmu dan kekuatan, tetapi juga menjerumuskannya ke jalan kegelapan. Di sisi lain, ada Gus Ikdam, pemuda yang dengan kelembutan dan keikhlasan telah menunjukkan kepadanya cahaya yang selama ini tak pernah ia sadari. Hawa di sekitar mereka semakin berat, seolah alam pun ikut menyaksikan pertarungan yang akan terjadi. Mbah Joyo tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya perlahan. Seketika, angin bertiup lebih kencang, dan bayangan-bayangan hitam mulai berputar di sekelilingnya. Para santri yang menyaksikan langsung mundur ketakutan. Beberapa dari mereka menggenggam tasbih erat, berzikir dalam hati. Ki Rengga merasakan energi gelap itu merayapi kulitnya, mencoba menariknya kembali ke dalam kegelapan. "Ini adalah kesempatan terakhirmu, Rengga," suara Mbah Joyo terdengar dalam dan bergetar. "Kembalilah, atau kau akan melihat sendiri apa yang terjadi jika kau melawan kekuatan yang telah membesarkanmu." Ki Rengga menggigit bibirnya, tubuhnya bergetar. Dahulu, ia pasti akan tunduk tanpa perlawanan. Tetapi malam ini berbeda. Hatinya telah menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia menghela napas panjang, lalu mengangkat wajahnya dengan penuh keyakinan. "Maafkan saya, Mbah," katanya tegas. "Saya tidak bisa kembali. Saya sudah memilih jalan saya." Mata Mbah Joyo menyipit. Seketika, ia menghentakkan tongkat kayunya ke tanah. Dari dalam kegelapan, sosok-sosok hitam mulai muncul, mengerikan dan menyeramkan, siap untuk menerkam. Ki Rengga memejamkan mata, berusaha melawan rasa takut yang tiba-tiba menyergapnya. Namun sebelum ia bisa bergerak, suara lembut Gus Ikdam menggema. "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Suara itu begitu tenang, tetapi seakan menggetarkan bumi.
Seketika, cahaya putih keemasan muncul dari tempat Gus Ikdam berdiri. Para santri yang sebelumnya ketakutan, kini mulai merasakan ketenangan meresap dalam hati mereka. Sosok-sosok hitam yang tadi mengancam perlahan mulai memudar, seolah tak tahan dengan cahaya yang menyelimuti tempat itu. Mbah Joyo terkejut. "Apa ini?" gumamnya, matanya membelalak tak percaya. Ia kembali menghentakkan tongkatnya, mencoba mengumpulkan kekuatan, tetapi semakin ia berusaha, semakin cahaya itu membesar. Ki Rengga menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan lagi tentang kekuatan atau kekuasaan, ini adalah tentang keyakinan yang tulus kepada Allah. Dalam hatinya, Ki Rengga berdoa. Ia lalu mengangkat tangannya dan dengan suara lantang berkata, "Saya berserah diri kepada Allah. Tidak ada lagi yang bisa mengikat saya dengan kegelapan." Seketika, tubuhnya terasa ringan, seperti rantai yang selama ini membelenggunya telah terlepas. Cahaya yang terpancar dari Gus Ikdam semakin menyebar, dan dengan satu kilatan terakhir, kegelapan yang menyelimuti tempat itu pun lenyap. Mbah Joyo terduduk, napasnya tersengal. Ia menatap Ki Rengga dengan sorot mata tak percaya. Kau benar-benar telah berubah," katanya pelan. Ki Rengga mengangguk, air matanya mengalir. "Saya hanya ingin kembali kepadanya, Mbah." Untuk pertama kalinya, mata Mbah Joyo yang selama ini penuh kesombongan kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Malam itu, pertempuran bukan dimenangkan oleh kekuatan, tetapi oleh keimanan. Ki Rengga akhirnya benar-benar bebas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Namun ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Ia masih harus memperbaiki semua kesalahan masa lalunya. Tetapi kini, ia tidak sendirian. Ia telah menemukan jalan pulang. Setelah malam yang penuh ketegangan, pesantren kembali diselimuti ketenangan. Ki Rengga duduk di serambi, menatap langit yang perlahan mulai memutih oleh cahaya fajar. Hatinya masih bergemuruh, bukan karena ketakutan, tetapi karena keharuan yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia telah melewati batas yang dulu ia kira tak mungkin ia langkahi, meninggalkan dunia kegelapan dan memilih jalan Allah. Gus Ikdam duduk di sampingnya, tersenyum penuh ketenangan. "Bagaimana perasaan panjenengan sekarang, Ki?" tanyanya lembut. Ki Rengga menghela napas panjang sebelum menjawab, seperti seseorang yang baru saja lahir kembali. Ada kelegaan yang mendalam dalam suaranya, tetapi juga ada ketakutan kecil yang masih menggelayuti. "Tapi, aku masih harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kulakukan di masa lalu." Gus Ikdam mengangguk pelan. "Taubat bukan hanya tentang menyesali dosa, Ki, tapi juga memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Jika panjenengan benar-benar ingin kembali ke jalan Allah, maka panjenengan harus berani menghadapi orang-orang yang dulu panjenengan sesatkan." Kata-kata itu menusuk hati Ki Rengga. Ia tahu bahwa taubatnya tidak akan berarti jika ia hanya berpangku tangan. Namun, sebelum ia bisa menjawab, tiba-tiba seorang santri berlari tergopoh-gopoh ke arah mereka. "Gus, ada tamu, banyak sekali." Mereka mencari Ki Rengga. Nafas santri itu tersengal, matanya penuh ketegangan. Ki Rengga terkejut. Hatinya seketika kembali berdebar. Apakah ini murid-muridnya yang datang untuk menuntut? Ataukah ada ancaman baru yang menunggu di luar? Dengan langkah mantap, ia mengikuti Gus Ikdam menuju gerbang pesantren. Begitu gerbang terbuka, puluhan orang telah berkumpul di sana. Wajah-wajah yang pernah akrab dengannya, murid-muridnya yang dulu begitu setia kepadanya dalam dunia perdukunan. Beberapa dari mereka tampak marah, tetapi ada juga yang ragu dan kebingungan. Seorang pria bertubuh kekar melangkah maju. "Guru, katakan ini tidak benar," suaranya penuh emosi. "Kami mendengar bahwa Anda telah meninggalkan kami, bahwa Anda telah membuang semua yang telah kita pelajari. Apakah itu benar?" Matanya tajam, seakan mencari sisa-sisa keyakinan lama di dalam diri Ki Rengga. Ki Rengga menelan ludah. Ini adalah ujian berikutnya. Ia menarik napas dalam, lalu menatap murid-muridnya dengan keteguhan hati. "Apa yang kalian dengar itu benar," suaranya tegas, tetapi ada kelembutan di dalamnya. "Aku telah meninggalkan jalan yang salah. Aku tidak akan memaksa kalian untuk mengikutiku, tapi dengarkanlah, apa yang kita pelajari selama ini adalah jalan yang keliru. Aku telah menemukan cahaya yang sesungguhnya, dan aku ingin kalian juga merasakannya." Keheningan menyelimuti mereka. Beberapa muridnya terlihat marah, tetapi sebagian lain mulai goyah.
Mereka tidak menyangka bahwa guru yang selama ini mereka hormati berbicara dengan ketulusan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Mata Ki Rengga berbinar, penuh harapan. Ini mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar. Perjalanan taubatnya masih panjang, tetapi ia kini tahu bahwa ia tidak akan berjalan sendirian. Cahaya matahari pagi menembus sela-sela dedaunan, memantulkan sinar keemasan ke wajah-wajah yang tegang di pelataran pesantren. Para murid Ki Rengga masih berdiri diam, seakan tak percaya mendengar pernyataan gamblang dari mantan guru mereka. Beberapa memalingkan wajah, menahan amarah atau kekecewaan. Tapi sebagian tampak goyah, seperti dinding yang mulai retak, menanti runtuh oleh hembusan kebenaran. Salah satu murid yang masih muda, bernama Arsa, melangkah maju perlahan. Matanya berkaca-kaca, tetapi bukan karena kemarahan. "Guru, selama ini kami menaruh seluruh hidup kami pada jalan itu. Kami percaya itu kekuatan sejati. Tapi kalau guru sendiri sudah meninggalkannya, apa artinya semua yang telah kami korbankan?" Suaranya gemetar, seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Ki Rengga mendekatinya, lalu memegang bahunya dengan lembut. "Aku yang salah, Arsa. Aku menyesatkan kalian karena aku sendiri dulu buta. Tapi sekarang aku tahu, kekuatan sejati bukanlah yang bisa menundukkan orang lain, tapi yang bisa menundukkan diri sendiri di hadapan Allah. Aku juga kehilangan banyak, tapi di balik kehilangan itu, aku menemukan ketenangan yang tak pernah ada sebelumnya." Tiba-tiba, dari tengah kerumunan, terdengar suara cemoohan. "Omong kosong." Seorang murid senior, Darmo, maju dengan wajah merah padam. "Kau bisa bicara seperti itu karena kau telah lemah, guru. Ilmu kita tak boleh dibuang begitu saja. Kalau kau ingin jadi ulama, silakan. Tapi jangan seret kami ke jalan ketakutanmu." Ia meludah ke tanah, lalu menatap Ki Rengga dengan mata membara. Suasana menjadi panas. Para santri pesantren yang berdiri di belakang Gus Ikdam mulai resah. Tapi Gus Ikdam hanya mengangkat tangannya, menenangkan semua. Ia lalu melangkah ke tengah, menatap Darmo dengan senyum sabar. "Saudaraku," katanya pelan, "kemarahanmu adalah bukti bahwa hatimu belum tenang. Tapi tidak apa-apa, cahaya butuh waktu untuk menembus gelap yang lama mengakar. Aku tidak meminta kalian percaya sekarang, tapi bukalah hati. Suatu saat, kalian akan mengerti." Darmo menatap Gus Ikdam dengan tatapan tajam, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Beberapa murid mengikutinya pergi, tetapi tidak semuanya. Beberapa memilih tetap tinggal. Arsa, dengan mata yang masih basah, justru berlutut di hadapan Ki Rengga. "Kalau guru benar-benar ingin berubah, izinkan saya ikut. Saya ingin belajar lagi. Kali ini, bukan untuk kekuatan, tapi untuk kebenaran." Air mata mengalir di pipi Ki Rengga. Ia mengangkat Arsa dan memeluknya erat, seperti seorang ayah yang menemukan kembali anaknya. Di belakang mereka, Gus Ikdam menunduk dalam doa. Ia tahu perjuangan Ki Rengga masih panjang. Akan ada lebih banyak tantangan, lebih banyak jiwa yang perlu disentuh. Tapi pagi itu, satu hal menjadi jelas, benih cahaya telah ditanam dalam hati yang dulunya gelap. Dan di tangan orang-orang yang ikhlas, cahaya itu akan tumbuh menjadi terang yang menyelamatkan. Hari-hari berlalu sejak peristiwa di pelataran pesantren itu. Ki Rengga kini resmi tinggal di lingkungan pondok, mengenakan jubah putih dan kopiah hitam, simbol pertobatan dan pengabdiannya yang baru. Namun ketenangan yang mulai tumbuh belum sepenuhnya utuh. Ia tahu, masa lalunya masih membayang, dan para pengikutnya yang tersisa masih tersebar di berbagai pelosok, sebagian merasa dikhianati, sebagian lagi kebingungan tanpa arah. Di suatu malam yang hening, Gus Ikdam memanggil Ki Rengga ke dalam ruangannya. Suara burung malam sesekali terdengar, mengiringi percakapan mereka. "Panjenengan sudah memulai langkah besar, Ki," ujar Gus Ikdam dengan lembut. "Namun pertobatan sejati bukan hanya berubah, tapi juga membawa perubahan. Saya ingin panjenengan memulai kembali, dengan cara yang berbeda, membina para mantan murid panjenengan, bukan sebagai dukun, tapi sebagai pembelajar kebenaran." Ki Rengga terdiam. Tawaran itu terasa seperti tantangan besar. Ia tahu, mengumpulkan kembali orang-orang yang telah kecewa dan terluka bukanlah perkara mudah. Tapi saat ia mengingat mata Arsa, yang memohon dengan tulus untuk ikut belajar, semangat itu muncul kembali. "Saya akan coba, Gus. Walau langkah pertama ini mungkin berat, saya tak akan mundur." Beberapa hari kemudian, dengan izin Gus Ikdam,
Ki Rengga memulai perjalanan ke beberapa desa tempat murid-murid lamanya tinggal. Ia tidak datang sebagai guru sakti, melainkan sebagai seorang hamba Allah yang bertaubat. Di beberapa tempat, ia disambut dengan dingin. Di tempat lain, ia bahkan diusir. Namun tidak sedikit pula yang akhirnya luluh, melihat kesungguhan dan perubahan dalam diri sang mantan guru. Di sebuah desa terpencil, ia bertemu dengan mantan muridnya yang dulu paling keras. Kepala, Masrudin. Dulu, Masrudin adalah tangan kanannya, pelaksana ritual-ritual tergelap. Kini, ia tinggal menyendiri di gubuk tua, hidup dalam ketakutan setelah serangkaian mimpi buruk menghantui malam-malamnya. Saat melihat Ki Rengga berdiri di depannya, mata Masrudin membelalak. "Guru, aku sudah dihantui oleh semua yang dulu kita lakukan." Ki Rengga memeluknya, menahan air mata. "Aku juga, Din. Tapi kita masih bisa kembali. Allah Maha menerima taubat." Masrudin menangis, tubuhnya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada seseorang yang tidak datang untuk meminta kekuatan, tapi untuk membawa ketenangan. Hari itu, Masrudin menjadi murid pertama dari Majelis Taubat yang dirintis oleh Ki Rengga. Perlahan tapi pasti, mantan para pengikutnya mulai berdatangan. Beberapa masih ragu, beberapa datang sembunyi-sembunyi. Tapi satu persatu, ruang kecil di sudut pesantren itu mulai penuh. Mereka belajar Al-Quran, fikih, dan akhlak. Namun yang lebih penting, mereka belajar menangis dalam sujud, menggantikan mantra-mantra gelap yang dulu mereka agungkan. Di kejauhan, Gus Ikdam sering memandangi kegiatan itu dari balik jendela. Senyumnya penuh syukur. Ia tahu, misi itu belum selesai. Tapi ia juga tahu, cahaya yang tulus tak pernah sia-sia. Ki Rengga bukan lagi bayangan dari masa lalu, ia kini adalah lentera bagi mereka yang dulu berjalan dalam kegelapan. Dan lentera itu kini mulai menerangi jalan baru yang terbentang luas di hadapan mereka. Langit mendung menggantung di atas pesantren ketika suara pintu diketuk keras pada suatu sore. Seorang santri membukanya dengan hati-hati, dan di hadapannya berdiri 3 pria asing, berpakaian serba hitam, wajah-wajah mereka tertutup syal lusuh. Salah satu dari mereka mengucapkan dengan suara dingin, "Kami ingin bertemu Ki Rengga." Aura mereka mengandung tekanan, membuat beberapa santri langsung merasa tak nyaman. Gus Ikdam yang mendengar kabar itu segera menghampiri, menyambut dengan senyum tenang namun penuh waspada. Ketika mereka bertemu di ruang tamu, salah satu dari pria itu membuka syalnya. Ternyata ia adalah Mantara, murid paling tua dan dulu paling fanatik kepada Ki Rengga. "Aku tidak datang untuk bersalaman, Guru," katanya penuh sindiran. "Aku datang untuk memperingatkan, kembalilah, atau kami akan mengambil alih apa yang dulu menjadi milik kita bersama." Matanya menyala penuh dendam, suaranya seperti bara yang siap menyulut kobaran api. Ki Rengga menatapnya tanpa gentar. "Apa yang kita miliki dulu, adalah dosa," katanya tegas. "Dan aku sudah melepaskan semua itu. Kau pun masih punya kesempatan untuk kembali, Mantara. Aku tidak marah padamu. Aku justru ingin kau selamat." Suasana menjadi mencekam. Mantara tertawa miring, lalu berdiri. "Selamat. Kami tidak butuh diselamatkan. Kami hanya butuh kekuatan, dan kau telah mengkhianatinya." Setelah mereka pergi, Gus Ikdam menghela napas berat. "Ini awal dari ujian besar berikutnya, Ki. Jalan taubat tak pernah tanpa ujian. Ketika seseorang berpaling dari kegelapan, maka kegelapan itu akan mencoba menariknya kembali dengan segala cara." Ki Rengga mengangguk. Wajahnya tak lagi gentar, tapi ia tahu, luka lama yang belum sembuh kini kembali menganga. Malam harinya, pondok diteror oleh angin aneh yang tiba-tiba berputar-putar seperti pusaran setan. Santri-santri terbangun dari tidur mereka karena terdengar suara-suara mengerang di halaman, dan beberapa tanaman rusak tanpa sebab. Gus Ikdam berdiri di tengah halaman dengan tongkat kayu di tangan, lalu membaca doa perlindungan dengan suara tenang namun berwibawa. Ki Rengga turut berdiri di sisinya, memejamkan mata dan menguatkan zikir dalam dadanya. Dalam remang cahaya lampu, bayangan hitam tampak berkelebat di ujung halaman, namun tak berani mendekat. "Mereka kirim gangguan," bisik Ki Rengga. "Mantara pasti mulai menjalankan ancamannya." Gus Ikdam menoleh dengan tatapan penuh makna. "Kita tidak akan melawan dengan cara mereka. Kita hadapi dengan cahaya, dengan sabar, dengan zikir. Karena kegelapan tak bisa melawan cahaya, ia hanya bisa bertahan di tempat yang kosong dari cahaya itu."
Keesokan harinya, pesantren ramai dengan kabar aneh. Beberapa warga sekitar melihat sosok tinggi berjubah hitam muncul di jalanan malam, lalu menghilang tiba-tiba. Bahkan seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan bekas luka mencurigakan. Ki Rengga merasa bersalah, takut teror itu datang karena masa lalunya. Tapi Gus Ikdam menenangkannya. Ujian ini bukan karena masa lalu, tapi karena masa depan yang sedang kita bangun. Semakin dekat kita ke Allah, semakin besar pula ujian yang akan datang. Dan begitu, bayang-bayang masa lalu kembali menampakkan taringnya. Namun kini, Ki Rengga tidak lagi sendiri. Di sisinya ada Gus Ikdam, para santri, dan para mantan murid yang sedang mencari terang. Mereka tidak akan membalas dengan sihir atau amarah. Mereka akan melawan dengan sabar, dengan sujud, dan dengan keyakinan bahwa kebenaran, pada akhirnya, akan selalu menang. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian malam yang panjang dan siang yang mencekam. Teror dari kelompok Mantara tak henti menghantui desa dan pesantren. Bukan hanya angin dan suara-suara, tetapi juga bisikan gaib yang menyusup ke dalam mimpi para santri, membuat mereka gelisah dan ketakutan. Beberapa bahkan jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Gus Ikdam dan Ki Rengga tak tinggal diam, setiap malam digelar zikir berjamaah, pembacaan ayat-ayat perlindungan, dan salat hajat tak pernah putus. Namun Mantara dan kelompoknya tak sekadar mengandalkan sihir. Mereka mulai menyebarkan fitnah ke desa-desa sekitar, menyebarkan tuduhan bahwa Ki Rengga adalah pembawa sial, dan bahwa pesantren tengah melindungi mantan dukun berbahaya. Perlahan, kepercayaan warga mulai goyah. Beberapa donatur pesantren mulai menarik bantuan. Warung di sekitar pondok mulai enggan melayani para santri. Keadaan menjadi semakin berat, seperti pelan-pelan dicekik dari dalam dan luar. Di tengah tekanan itu, Arsa, murid muda yang kini menjadi salah satu yang paling rajin, menjadi korban. Suatu malam, ia ditemukan pingsan di musola kecil dengan wajah pucat dan mata yang memerah seperti terbakar. Tubuhnya menggigil hebat, mulutnya berkomat-kamit menyebut nama Allah, seolah melawan sesuatu yang tak kasat mata. Ki Rengga yang melihatnya langsung berlutut dan menangis. "Ini salahku, semua ini salahku," ucapnya berulang-ulang sambil memegang tubuh Arsa yang dingin. Gus Ikdam datang, memegang bahu Ki Rengga dengan tegas. "Tidak, Ki, ini bukan salah panjenengan. Ini adalah ujian, dan kita harus melawannya, bukan dengan tangisan, tapi dengan keyakinan." Ia lalu memimpin ruqyah dengan para santri senior. Zikir berkumandang, suara lantunan ayat Al-Quran menggema hingga subuh menjelang. Arsa perlahan tersadar, air mata mengalir dari sudut matanya. "Aku lihat, gelap itu mundur, aku lihat cahaya di ujung sana, Gus." Malam itu menjadi titik balik. Para santri, yang semula diliputi ketakutan, mulai menyadari bahwa mereka tak bisa terus bersembunyi di balik doa tanpa perlawanan batin yang kuat. Mereka mulai membangun kekuatan spiritual bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk melawan. Semakin banyak dari mereka yang menghafal ayat-ayat perlindungan, memperkuat hafalan Al-Quran, dan bangun di sepertiga malam untuk sujud dan memohon kekuatan. Ki Rengga pun berubah. Dari yang semula merasa bersalah dan takut, ia mulai berdiri di hadapan para murid dengan suara lantang, membagikan kisah-kisah masa lalunya bukan sebagai kebanggaan, tapi sebagai pelajaran. Ia berkata, "Kekuatan sejati bukan ketika aku bisa memanggil angin atau bicara dengan makhluk halus, tapi ketika aku bisa menangis di sepertiga malam, meminta ampun atas dosa-dosaku. Itulah kekuatan yang dulu hilang dari hidupku." Berita tentang kebangkitan spiritual pesantren itu mulai menyebar keluar. Beberapa warga desa yang semula termakan fitnah, mulai datang kembali, minta maaf, dan turut dalam majelis-majelis zikir. Bahkan beberapa mantan murid Mantara, yang merasa tak nyaman dengan tindakan gurunya, diam-diam datang ke pondok, minta perlindungan dan ingin ikut bertaubat. Gus Ikdam menyambut mereka semua dengan tangan terbuka. Dan saat itu, jauh di sebuah bukit sunyi, Mantara berdiri di depan api unggun, membakar selembar foto tua yang memperlihatkan dirinya bersama Ki Rengga. "Kalau begitu jalanmu, guru," katanya pelan, "maka aku akan pastikan kau merasakannya sampai ke dasar jiwamu." Matanya menyala penuh dendam, tapi yang tak ia tahu, cahaya yang ingin ia padamkan, kini telah menyala lebih terang dari sebelumnya. Dan semakin terang cahaya, semakin gelap bayangan yang harus dihadapi. Malam itu turun dengan langit yang gelap pekat, seolah awan pun ikut menyimpan dendam.
Petir menyambar di kejauhan, namun tak ada hujan yang turun. Di dalam pesantren, suasana berbeda dari biasanya. Para santri berkumpul dalam diam, wajah-wajah mereka menegang, seolah merasakan sesuatu yang belum tampak namun sangat dekat. Gus Ikdam berdiri di depan mereka, dengan sorban putih dan wajah yang teduh. Malam ini, kita hadapi bukan musuh, tapi kezaliman yang bersembunyi dalam dendam. Jangan takut, karena kita tidak sendiri. Ki Rengga berdiri di sampingnya, menggenggam tasbih yang usang namun selalu setia di tangannya. Hatinya bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena doa yang tak henti bergema dalam dadanya. Ia tahu, malam ini Mantara akan datang. Bukan lagi lewat bayangan atau gangguan gaib, tapi dengan tubuh dan seluruh amarahnya yang nyata. Sebab intel dari seorang warga yang masih setia mengabarkan bahwa kelompok Mantara bergerak menuju